Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Yofi. Ini adalah seri pembelajaran persiapan KSN Matematika di tingkat SMA. Nah, gimana nih kabarnya semua? Sehat? Sudah lama ya Mister nggak upload video. Maaf ya karena ada beberapa kesibukan di sekolah. Jadi mudah-mudahan itu tidak menghambat semangat teman-teman untuk terus berjuang mempersiapkan diri nanti di ajang kompetisi. Nah, kita sudah masuk ke pertemuan 1.4 mengenai persamaan kuadrat. Yuk kita lihat materinya. Check it out. Prerequisite. Materi apa saja yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Yaitu ada pemisalan dan pemfaktoran. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman klik link di video atas ini ya. Lalu ada fungsi kuadrat itu di SMP dan sistem persamaan linear kuadrat yang akan dipelajari di SMA. Nah, di situ ada materi-materi dasar. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu, baru kita bisa lanjut. Baik, kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Itu adalah suatu persamaan satu variabel yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Biasanya kita tahu bentuk persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini, kita bisa menggunakan metode pemfaktoran atau menggunakan kuadrat sempurna. Atau yang lebih gampangnya itu sudah ada rumus ABC-nya. Seperti ini. Min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di dalam akar ini yang membuat akar-akarnya itu memiliki beberapa jenis ya. Ya, dinamakan dengan diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jika diskriminannya itu kecil dari 0, maka akar negatif itu dia imajiner ya. Maka disebut akar-akar imajiner. Kalau sama dengan 0, maka akarnya cuma tunggal, ya, nanti hasilnya 0. Kalau lebih dari 0, berarti dia ada 2 akar-akarnya gitu. Lalu yang paling penting kita ingat ada hubungan akar-akar persamaan kuadrat. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ya, jumlah akar-akar itu adalah min B per A. Lalu perkalian akar-akar itu adalah C per A. Begitu. Baik, kita masuk contoh di sini soal USK 2011 ya. Sini jumlah dari solusi persamaan di bawah ini. Ada akar 4x sama dengan 12 per 7 kurang akar 4x. Kalau kita perhatikan ada bentuk yang sama ya. Sini. Nah, bentuk yang sama ini masih ingat? Itu kita bisa menggunakan metode pemisalan ya. Jadi kalau kita lihat nanti bentuknya itu kalau kita sederhanakan jadi persamaan kuadrat. Kita coba di sini. Jadi kita pemisalan A itu sama dengan ya akar 4x. Jadi bentuk persamaannya jadi A sama dengan 12 per 7 kurang A ya. Jika kita sederhanakan dikali silang 7A dikurang A kuadrat sama dengan 12. Lalu kita coba pindah ruaskan ya. Min A kuadrat dikurang tambah 7A kurang 12 sama dengan 0. Jadinya ya dikali min 1 plus 12. Nah, ini dia persamaan kuadrat. Bisa kita gunakan bentuk metode pemfaktoran ya. Faktorin aja dikali hasilnya 12, jumlahnya hasil min 7. Nah, berapa itu? A ditambah dikurang 3 lalu A dikurang 4 gitu. Jadi di sini kita dapat nilai A-nya itu ada 2 ya, A sama dengan 3 dan juga A sama dengan 4. Nah, ini kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi ya. Ini A itu adalah akar X pangkat 4 sama dengan 3. Ini kita dapat X-nya itu adalah ya dipangkatkan 4. 3 pangkat 4 itu adalah
81. Terus di sini juga sama, akar 4x sama dengan 4 ya. Ini kita pangkatkan 4 juga, dapatnya berapa itu? 16 kali 16 256. Nah, begitu. Yang ditanya di sini adalah jumlah ya, solusi persamaan. Berarti jumlahnya itu kita tambah ya. Misalkan ini X1, ini adalah X2. 1 tambah X2 itu sama dengan 81 tambah 256. Jadi di sini 7337. Oke, begitu. Baik, kita lanjutkan di sini contoh kedua soal OSK tahun 2014 ya. Hasil kali semua akar real dari persamaan 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4 sama dengan 2 akar 2x kuadrat ditambah 3x tambah 12. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada nggak kesamaannya? Nah, ini ada 2x kuadrat ditambah 3x. Ini juga dalam akarnya ada 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode pemisalan di sini. Ya, biasanya kalau ada yang mirip-mirip itu kita coba pakai pemisalannya. A sama dengan, nah kita misalkan yang di dalam akar. 2x kuadrat ditambah 3x tambah 12. Jadi di luarnya ini kan bedanya 12 ya. Ini di luarnya itu 4. Berarti kan dia selisihnya 8 ya. Nanti A dikurang 8 sama dengan 2 akar A. Bentuknya akar ya. Ya, supaya tidak bentuk akar ya, kita misalkan dengan akar-akarnya di sini. Oke. Nah, jika kita misalkan dengan akar-akarnya, berarti di luar itu kuadrat A kuadrat dikurang 8, lalu ini 2A. Oke. Kita dapat di sini persamaan kuadratnya. Ya, kalau nggak pakai akar, berarti kita kasih akarnya. Kita sederhanakan nih, pindah ruas, 2A dikurang 8 sama dengan 0. Lalu kita coba faktor A dikurang 2, A dikurang 4 ya. Oke. Di sini kita dapat nilai A-nya itu ada, bukan dikurang 2 ya, ini tambah 2. Kita dapat nilai A-nya itu ada 2 ya. Yang 1 min 2 dan A sama dengan 4. Oke. Yang mana kira-kira nilai A-nya nih? Kalau kita perhatikan di sini, dia merupakan akar real ya. Nah, jika ada bentuk akar, kita harus hati-hati di sini. Di dalam akar itu tidak boleh kecil dari 0 ya. Nanti hasilnya itu imajiner ya. Sedangkan akarnya ini akar real. Jadi kalau dia imajiner, nggak cocok. Maka nilai A-nya ini haruslah bilangan positif atau besar dari 0 ya. Manakah yang besar dari 0? Nah, ini dia ya. A sama dengan 4 gitu. Berarti kita nggak pakai yang min 2. Oke. Kalau A-nya 4, kita balikan lagi ke pemisalan tadi ya. Itu dapat kita akar dari 2x kuadrat ditambah 3x tambah 12 sama dengan 4. Nah, ini kita kuadratkan, dapatnya 2x kuadrat ditambah 3x tambah 12 sama dengan 16 ya, 4 kuadrat. Terus sederhanakan, 12 kurang 16 itu min 4 sama dengan 0. Kalau kita coba cari akarnya nih, min 83, bentuknya susah ya bentuk akar. Oh ya, yang ditanya di sini hasil kali. Nah, masih ingat nggak kalau bentuk hasil kali itu rumusnya apa? Ya, rumus hasil kali X1 dikali X2 itu C per A. Jadi kita langsung aja di sini. C itu adalah min 4 per 2 sama dengan min 2. Jadi tanpa kita harus mencari berapa X1, berapa X2 ya. Pakai rumus ABC susah bentuk akar. Karena yang ditanya itu hasil kali, langsung aja kita gunakan C per A gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya metode ini ya. Jadi metode pemisalan itu sangat penting digunakan di KSN.
karena nantinya itu ada bentuk pola-pola ya. Jadi kita harus jeli mencari polanya seperti ini, ada 2x kuadrat ditambah 3x nya ada yang sama begitu. Oke, kita masuk ke contoh terakhir soal OSK tahun 2018. Misalkan A, B, C adalah 3 bilangan yang berbeda. Jika bilangan tersebut merupakan bilangan asli 1 digit. 1 digit itu berarti apa? Ya, 0, 1, 2, 3 sampai 9. Terus katanya di sini, maka jumlah terbesar dari akar-akar persamaan X kurang A kali X kurang B tambah X kurang B kali X kurang C. Yang mungkin adalah jadi di sini masuk materi teori bilangan juga ya, bilangan asli di sini. Ya, kalau kita mencari jumlah akar-akar berarti X1 tambah X2 ya. Nah, ini kan belum bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita akan membentuk persamaan kuadratnya dulu. Oke, kita coba di sini. Kita urai ya, X kurang A, X kurang B, X kurang B dikali X kurang C sama dengan 0. Nah, biasanya ada ini ya, ada yang sama ya. Ini bisa kita gabungkan atau kalian urai juga boleh. Ya. Kita coba nih, kita cara cepatnya aja nih. X kurang B itu kita distributifkan ya, atau bisa dikatakan faktor juga ya. Ini berarti yang sisanya itu adalah sebelah itu X kurang A dan X kurang C gitu ya. Distributifkan yang X kurang B kan dia ada yang sama. Lalu didapat di sini X kurang B dan X kurang disusun ya. Ini ada 2X. Jadinya kurang A tambah C ya. Gabung A dan C nya sama dengan 0. Nah, ini kan dia bentuk faktor ya. Jadi kita dapat di sini akar-akarnya itu yang pertama itu adalah B, yang kedua itu adalah X, yang kedua itu adalah A ditambah C per 2 ya. Di akar-akarnya itu yang pertama adalah B, yang kedua itu A tambah C per 2. Nah, di sini katanya jumlah akar-akar. Jumlah maksimum ya. Maksimum akar-akarnya. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan B tambah A tambah C per 2. Nah, ini masuk materi teori bilangan ya. Pertama, kita tahu dia adalah 1 digit ya. Si A, si B, si C itu adalah himpunan dari 0, 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Jadi dari ke 10 bilangan ini, jika kita ganti A, B, C-nya di sini, itu dapat nilainya harus maksimal. Nah, kira-kira berapa? Kalau kita perhatikan ya bentuknya, A dan C itu nanti akan dibagi 2. Maka bagusnya B itu yang paling besar. Ya. B yang paling besar itu adalah, ya, bilangan yang paling besar itu adalah nih 9. Maka B-nya itu 9. Dan lalu sisanya A dan C itu terserah ya. Bisa A-nya B, bisa A-nya itu 8, atau A-nya 7, atau C-nya itu 8. Terserah. Nanti hasilnya akan sama. Yang penting dia maksimal gitu. Hasilnya itu maksimal nih. Ditambah lalu dibagi. Jadi dapatlah nilainya tuh B itu 9 ditambah 8 ditambah 7 per 2. 9, 15 ditambah 15 dibagi 2 itu adalah 7,5 ya.
nanti hasilnya 16,5. Ya, jadi hasil dari jumlah ini yang paling maksimal itu adalah 16,5. Nah, ini materi tentang teori bilangan ya. Nah, nanti di bagian teori bilangan kita kaji lebih dalam lagi, begitu. Oke. Nah, itu dia materi kita persamaan kuadrat ya. Silakan teman-teman untuk berlatih lagi mencari soal-soal mengenai persamaan kuadrat ya. Silakan perbanyak ilmunya, membaca dari sumber-sumber yang lain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari Mr. Yofi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.